Hai semuanya, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja. Dan sekarang aku kembali dengan sebuah video baru untuk teman-teman. Seperti biasa, video kali ini tetap adalah general reading. Tapi aku masih merasa butuh untuk mengingatkan teman-teman, karena ini general reading. Kalau kamu rasa pesannya resonate buat kamu, jangan lupa untuk like, komen ke aku, dan kalian boleh share video ini ke siapapun teman-teman kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan video ini, atau video lain yang mungkin pernah aku bagikan saat akun ini masih bernama Delusion Princess atau setelah rebranding. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like juga ya. Dan kalau mungkin nanti kalian terpanggil untuk pilih lebih dari satu opsi dari 4 opsi yang sudah tersedia sekarang, silakan, karena mungkin ada pesan lain yang perlu kamu dengar dari video kali ini, lebih dari satu opsi yang kamu pilih. Dan di depan mata kita itu ada 4 pilihan, ada 4 kartu. Kamu bisa tenangkan dirimu sendiri dulu. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Dan kamu bisa pilih antara opsi nomor 1 yang ini, opsi nomor 2 yang ini, opsi nomor 3 yang ini, atau opsi nomor 4 yang ini. Take your time. Aku mau minum dulu sebentar. Sebelum kita mulai dari opsi nomor 1. Kalau teman-teman sudah memilih, sekarang kita akan mulai dari opsi nomor 1. Akan aku bacakan pesannya buat kalian. Hai kamu yang luar biasa. Keintiman itu mungkin bisa terasa menakutkan kadang-kadang. Karena itu artinya, kamu harus mengizinkan orang lain untuk mengenal kamu dan siapa dirimu yang sejati. Bukan versi dirimu yang selalu sempurna, memakai topeng tanpa kecelaan, yang biasa kamu gunakan di depan orang lain. Tidak, sekarang waktunya untukmu untuk menunjukkan versi dirimu yang keren, versi dirimu yang bergairah, versi dirimu yang tidak sempurna, tapi betul-betul adalah kamu tanpa dibuat-buat atau tanpa adanya tembok lagi. Ya, mungkin kamu akan merasa seperti terekspos atau merasa rapuh untuk sementara waktu. Tapi itu akan sangat berarti dan sangat berharga. Dan ini adalah satu-satunya cara untukmu bisa mengetahui dan memahami kedekatan dengan orang lain atau makna kedekatan dengan orang lain. Dan kamu juga bisa mendekatkan diri ke semesta dan juga kepada kami. Karena ada kebebasan yang luar biasa yang akan muncul ketika kamu berhasil untuk melepaskan dan bisa menjadi dirimu sendiri dengan orang lain atau dengan kelompok. Lepaskanlah semua ikatan-ikatan yang tidak terlihat yang selama ini sebetulnya menghambatmu dari mengalami proses bonding atau mengalami situasi yang intim yang bisa menguatkan. Jadi, apakah kamu bisa mengizinkan kami untuk mendukungmu dengan sepenuh hati dalam proses ini, dalam pilihan ini? Kamu akan lebih mengetahui dirimu, dan kami berharap kamu juga bisa belajar untuk mencintai dirimu sendiri sebanyak kami sudah mencintaimu selama ini. Hidup itu tentang bagaimana kita berelasi dengan orang lain. Jadi, bagikanlah. Kamu akan sangat bangga ketika kamu berhasil melakukannya. Kami sangat-sangat mencintai kamu. This is nice. Oke. Buat teman-teman yang pilih nomor 1, aku ngerasanya kalian itu mungkin kamu pernah dikecewakan, atau kamu pernah tiba di titik dimana kamu pernah rapuh atau kamu pernah hancur karena hubungan. Dan itu, situasi itu atau pengalaman itu bikin kamu takut buat buka hati, bikin kamu takut buat percaya cinta, takut buat percaya keajaiban, takut buat percaya bahwa gak semua orang hadir dalam hidup kamu hanya untuk menyakiti kamu. Dan sekarang malaikat pelindung teman-teman tuh mau mengingatkan kamu kalau hey, it's okay to open up.
Nggak apa-apa loh kalau kita membuka diri dengan orang lain, membuka diri untuk orang lain. Ini bukan hanya dalam hubungan romantis ya, aku rasa. Karena kalian itu sudah mengharapkan interaksi atau koneksi yang lebih baik lagi dengan mungkin mungkin kamu pengen dapat jodoh, atau kamu pengen dapat hubungan dan teman-teman yang lebih sehat lagi. Telinga aku ringing by the way. Tapi selama ini kamu takut buat buka diri karena kamu takut buat dihakimi karena masa lalu kamu, atau kamu takut buat dijudge karena pengalaman-pengalaman kamu yang kurang mengenakan. Let me tell you something, ketika kita akhirnya berani untuk open up, betul-betul jujur, betul-betul rapuh dalam konteks kita rapuh karena kita kuat, bukan karena rapuh karena kita ngerasa kita tak mampu. Itu Tuhan akan mengirimkan orang-orang dan lingkungan yang memang bisa menerima kamu apa adanya. Dan kalian akan bertemu dengan, aku bisa bilang soul family sih, your tribes, keluarga jiwa kamu, orang-orang yang memang sefrekuensi sama kamu. Mungkin itu jadi salah satu kejutan atau salah satu hadiah yang Tuhan sudah sediakan buat kamu di tahun 2023 nanti. This is so nice. Oke, aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 1. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Akan aku bacakan pesan untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Hai kamu yang terkasih, apakah kamu tahu betapa kami sangat mencintai kamu dan kami ingin membantumu? Kami di sini untukmu. Dan kami dengar kamu butuh bantuan. Kamu butuh panduan. Tapi kamu perlu belajar untuk lepaskan kendalinya dan lepaskan kontrolnya, serta izinkan kami untuk membantumu. Kamu tidak perlu memaksakan diri melakukan semua hal sendirian. Kamu sudah melakukan bagianmu. Sekarang izinkan kami untuk melakukan bagian kami juga. Kamu akan sangat terpesona ketika kamu mengetahui betapa banyak tali yang sebetulnya juga sudah ditarik dalam matriks kehidupan untuk memberikan kamu apa yang kamu butuhkan dan kamu inginkan. Semesta punya rencana, Tuhan punya rencana. Dan ketika kamu memutuskan untuk menandatangani dan mengikuti proses menjadi pencipta kembali atau co-creator dalam hidupmu, kamu perlu mengingat untuk pentingnya membuka diri pada partnership atau koneksi dan hubungan. Dan itu sifatnya tidak bisa satu pihak saja. Keinginanmu dan rencanamu harus bertemu dengan apa yang sudah direncanakan oleh Tuhan dan semesta. Ingatlah, walaupun mungkin waktunya semesta itu dan ide-idenya beliau tentang bagaimana segala hal mungkin berlangsung dan terjadi dalam hidupmu itu berbeda dengan apa yang kamu harapkan, percayalah pada kami. Rencana Tuhan dan ide-ide semesta itu pasti selalu jadi yang luar biasa dan yang terbaik. Sekarang lepaskan kendalinya dan izinkan kami untuk melakukan keajaibannya. Perhatikanlah aspek-aspek lain dalam hidupmu yang mungkin perlu kamu perhatikan. Bahkan mungkin ketika kamu belum bisa menduganya, keajaiban pasti akan datang dan sudah terjadi dalam hidupmu. Kami sangat-sangat mencintaimu. Oke, kalian sadar gak tadi aku batuk dan aku pengen minum dulu sekarang, sebentar. Aku rasa bukan kebetulan aku batuk sih. Aku sadar di awal-awal saat aku bacain pesannya, itu aku rada terburu-buru dan rada tergesa-gesa. Bukan karena pengen buru-buru, tapi memang aku terbiasa ngomong cepet. Dan mungkin kalian juga punya tendensi rushing. Kamu punya tendensi tergesa-gesa. Pengen buru-buru dapat jodoh, pengen buru-buru kaya, pengen buru-buru ini, pengen buru-buru itu, sampai akhirnya kamu ngerasa kayak, kok aku udah berjuang mati-matian tapi gak dapet-dapet ya. Jangan lupa, manusia bisa berencana, pada akhirnya Tuhan yang tetap beracara. Dan sekarang malaikat pelindung kalian itu ingin mengingatkan teman-teman untuk kalian sudah melakukan bagianmu yang terbaik. Sekarang lakukan bagian yang sisa satu-satunya, yaitu berserah. Berserah bukan berarti menyerah. Tapi ketika kita berani untuk berserah, artinya kita menyerahkan apa yang
tidak bisa kita lakukan ke tangan Tuhan, ke tangan semesta. Percaya kalau Tuhan selalu punya rencana. I don't know why I feel cool to say this. Aku gak tahu kenapa aku pengen ngomong kalau kalian itu sebetulnya sudah dekat dengan apa yang kamu harapkan. Tapi mungkin ekspektasi kamu atau jalurnya nggak sesuai apa yang kamu harapkan. Misalnya gini, aku dapat vision kayak kalau kita misalnya mau jalan-jalan ke Bali dari Jakarta. Kalau misalnya biasanya kita naik pesawat langsung sampai, tapi tiba-tiba Tuhan punya rencana naik kereta dulu deh sampai Surabaya, baru habis itu nyebrang naik kapal. Jadi mau nggak mau kamu harus berani mencoba pengalaman baru. Nah, aku rasa kalian juga sedang tiba di titik ini. Kamu akan tetap tiba di destinasi dan harapan yang kamu mau, tapi caranya mungkin di luar dugaan kamu. Tapi Tuhan sudah menyediakan dan tahu alasan kenapa kamu harus mengalami atau melewati prosesnya dulu. You needed the process. Oke, aku rasa itu semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 2. Kalau kalian rasa opsi ini resonate, jangan lupa untuk like ya. Dan sekarang kita lanjut untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3, akan aku bacakan pesan buat kalian. Hai kamu yang terkasih, hanya ada kamu, satu orang, hanya ada satu kamu, dan kamu memiliki jalur yang unik dan tujuan yang istimewa di dunia ini selama kamu hidup. Kamu ditakdirkan untuk memiliki pengalaman-pengalaman yang spesifik selama kamu hidup di dunia ini dan bertemu dengan orang-orang tertentu. Tapi, bagaimana cara kamu hidup? Bagaimana cara kamu membangunkan dirimu dan menyadarkan dirimu, dan seberapa bersedia kamu untuk bertumbuh serta melepaskan apapun yang sebetulnya tidak nyata, palsu, atau hanya ilusi. Itu semua tergantung kamu. Jangan pernah bandingkan dirimu dengan orang lain, karena akan sangat mudah untuk manusia berpikir bahwa seseorang itu mungkin terlihat lebih bahagia hanya karena apa yang ada di luar dirinya terlihat baik, sesuai dengan standar-standar atau ekspektasi masyarakat. Tapi kamu tidak akan pernah tahu bagaimana pengalaman-pengalaman pribadi mereka yang ada dalam dirinya, dalam sisi internalnya, yang mungkin tidak selalu ditunjukkan ke publik. Bandingkanlah dirimu hanya dengan versi dirimu dari masa lalu. Lihatlah seberapa jauh kamu sudah berjalan, seberapa jauh kamu sudah berhasil. Jangan sampai kamu terdistraksi dengan apa yang orang lain lihat atau apa yang orang lain capai. Tetaplah terfokus pada apa yang sebetulnya bisa menginspirasi kamu. Dan itu adalah bagaimana cara agar kamu bisa tetap sukses dan menemukan kebahagiaan. Inginkanlah apa yang kamu miliki saat ini, bukan apa yang dimiliki oleh orang lain. Kami sangat-sangat mencintaimu dengan luar biasa, dan kami tahu bahwa perjalananmu di masa depan itu penuh dengan cahaya yang juga dipenuhi dengan keajaiban dan hal-hal luar biasa. Percaya ya, kami sangat-sangat mencintaimu selalu dan selamanya. This is nice. Oke. Entah kenapa aku ngerasa untuk teman-teman yang pilih nomor 3 ini, kamu punya tendensi ada people pleasing dan gampang iri sama orang lain. Mungkin kamu ngerasa iri atau minder karena, Kak, tapi si A, si B, si C, si Z udah dapat ini, sudah dapat itu, aku belum. Mungkin teman-teman kamu udah ada yang kamu rasa udah ada yang punya anak, sudah ada yang menikah, sudah ada yang sukses, sudah ada yang jadi direktur, sudah begini, sudah begitu, bla 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 bla. Sesuai indikator sukses dari menurut apa yang masyarakat atau orang-orang sekitar kita anggap baik. Tapi aku pengen bilang suatu hal. Toh kalau kita cek di birth chart, kita cek secara astrologi di birth chart, tiap orang punya misi jiwanya masing-masing, punya alasan kenapa dia bereinkarnasi lagi ke bumi ini. Ada pelajaran-pelajaran yang perlu kita petik, dan pelajaran-pelajaran serta reward dan hadiah yang diterima tiap orang itu beda-beda. Percuma loh kalau misalnya kamu ngebandingin diri sama orang lain. Misal aku ngebandingin diri sama Jin-Jinnya Astro, atau aku ngebandingin diri sama JB-nya God7. Terlepas dari gender kami saja berbeda,
Misi jiwa kami mungkin juga berbeda, walaupun mungkin sama-sama di publik dalam cara apapun. Aku jadi YouTuber misalnya, aku jadi content creator, dan mereka jadi musisi. Tapi misi jiwa kami dan perjalanan yang kami lewati juga beda-beda. Kamu, perjalanan kamu, misi jiwa kamu, alasan kamu hidup di dunia ini juga pasti beda dengan orang yang mungkin kamu sempat iri sama mereka. And that's okay. Capek loh. Aku bukan bilang begini karena aku gak pernah iri sama orang lain. Aku pernah iri bahkan sama orang-orang yang aku rasa mereka hidupnya lebih baik dari aku. Tapi aku sadar kalau misalnya ya udah, they have their own life. Mereka punya hidupnya sendiri. Pengalamanku, ceritaku. Kadang kalau kita terlalu sibuk membandingin diri sama orang lain, kita jadi lupa seberapa jauh kita sudah berjalan dan seberapa jauh juga kita sudah berproses. Kita hidup di dunia ini juga bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang, dan aku yakin banget ketika Tuhan mengirimkan seseorang atau mengirimkan pengalaman untuk terjadi dalam hidup kita, ya pasti ada alasan, pasti ada hikmah, ada pelajaran yang perlu kita petik dalam prosesnya. Everything will be alright. You don't need to be afraid. Aku benar-benar berasa kayak kalian saat ini mungkin lagi kalut, atau kamu lagi minder, kamu lagi ngerasa insecure. But please don't feel so. Please. Nggak perlu loh kamu ngerasa minder atau insecure. Kenapa? Karena everything will be alright. Semuanya akan baik-baik aja. Dan kamu akan tiba di destinasi, tempat, atau mencapai harapan yang kamu mau. Tapi pada waktumu, bukan maksain diri sesuai waktunya orang lain. This is nice, this is very nice. Oke, aku rasa ini semua untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 3. Kalau kalian rasa pesannya resonate, jangan lupa untuk like ya. Sekarang kita lanjut untuk yang terakhir, untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 4. Akan aku bacakan pesan untuk teman-teman yang pilih opsi nomor 4. Hai kamu yang terkasih. Apakah kamu mengetahui bahwa ketika kamu berhenti untuk melawan dan mulai belajar untuk menerima segala hal sebagaimana adanya saat ini, itu adalah momentum di mana keajaiban itu pasti akan mulai untuk datang. Ada kebebasan dalam proses penerimaan secara radikal ini. Lepaskan semua ekspektasi-ekspektasi yang tidak realistis dan belajarlah untuk melihat segala hal sebagaimana adanya, tanpa kamu harus memaksakan apa yang kamu inginkan dari mereka. Kamu akan terkejut ketika kamu menyadari bahwa segala hal akan hadir dan akan muncul tepat pada waktu yang tepat, di situasi yang tepat, pada kondisi dan waktu yang tepat juga. Ketika kamu menolak untuk menerima segala hal, hidup itu akan terasa berantakan. Mungkin kamu akan merasa seperti mulai bertindak berantakan, dan duniamu akan terasa seperti berantakan, penuh dengan tekanan dan kacau. Tapi jangan paksakan untuk merubah suatu hal atau memanipulasi situasi, melainkan cobalah untuk belajar dan memahami apa yang ada di depan matamu, dan hadapilah dengan kedua matamu yang betul-betul terbuka. Lalu kamu bisa melihat dan menentukan apakah kamu perlu berjalan atau bertahan, tenggelam atau berenang, melanjutkan dirimu, pindah atau bertahan, atau tenang. Penerimaan itu adalah kunci dari kebebasan, dan nantinya akan membuka pintu pada banyak keajaiban-keajaiban dan kesempatan yang bisa muncul untuk kamu temukan. Bebaskanlah dirimu dan orang lain untuk bisa betul-betul bebas. Kami sangat-sangat mencintaimu selalu dan selamanya. Oke. Aku ketawa bukan untuk menghakimi, tapi somehow aku ngerasa di sini ada tendensi perfectionism. Ada tendensi mungkin kalian sadar tidak sadar kamu adalah orang yang cukup perfeksionis, dan ada tendensi control freak juga di sini. Mungkin sadar tidak sadar kamu selama ini, entah berapapun usia kamu, dimanapun lokasi kamu, apapun jabatan dan posisi kamu, kalian punya tendensi ingin mengontrol segala hal agar selalu bergerak dengan rencana kamu, bergerak dengan soal ekspektasi kamu. Bukan berarti kita nggak boleh punya ekspektasi atau nggak boleh punya harapan, tapi
Kadang kalau kita terlalu memaksakan ekspektasi atau kita terlalu memaksakan kehendak, kita lupa kalau biasanya pada akhirnya kita bisa punya rencana. Kita bisa punya rencana A, B, C, D, Z, bla 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 bla. Tapi tetap Tuhan yang beracara. Kalian masih ada tendensi mau memaksakan sesuatu hal dari masa lalu untuk kembali, atau mau merubah sesuatu hal dari masa lalu supaya tidak terjadi. Padahal everything affects everything. Kadang ketika kita melewati suatu hal yang kita anggap sebagai kesialan, kalau kita lihat lagi, itu bukan bentuk kesialan, tapi itu adalah proses untuk kita bisa mendewasakan diri. Banyak di antara kalian yang aku rasa pasti punya tendensi kabur-kaburan dari masalah, dalam cara apapun, dalam skala apapun. Dan malaikat pelindung kamu mau kamu untuk berhenti kabur. Berhenti untuk kabur dan izinkan dirimu untuk berserah. Izinkan diri kamu untuk belajar dan diajar oleh pengalaman hidupmu. Kadang mujizat itu baru datang memang ketika kita sudah bisa berani untuk berserah, bukan memaksakan ego atau memaksakan kehendak saja. Karena ketika kita ada masalah, kita bisa memilih loh, kita mau jalan maju atau kita mau mengizinkan diri kita stuck dan terjebak dalam masalah itu. Aku rasa kalian itu lagi dalam proses mungkin spiritual awakening, kebangkitan spiritual, atau memang ya ada pelajaran-pelajaran atau proses yang sebetulnya perlu kamu pelajari. Tapi untuk saat ini aku nggak tahu alasan pribadi kalian apa. Toh ini general reading, mungkin banyak yang nonton video ini, tapi ada bagian-bagian diri kamu yang seakan takut untuk belajar karena kamu takut pada ketidakpastian. Malaikat pelindung kamu mau untuk sama seperti Elsa di film Frozen yang kedua, walk into the unknown. Jalan aja menuju ketidakpastian. Karena toh kamu gak akan sendirian. Ada malaikat pelindung kamu yang sayang banget sama kamu dan jaga kamu dalam segala situasi. Mungkin ketika kamu berjalan menuju suatu hal yang tidak pasti, kamu akan menemukan solusi-solusi atas masalah kamu, atau bahkan kamu menemukan inspirasi untuk terus berjalan maju. This is nice. This feels really nice. Ini tuh berasa kayak kamu masih memaksakan diri coret-coret di kanvas yang udah kotor, atau di kanvas yang sebetulnya udah gak perlu kamu coret-coret lagi, udah penuh gitu loh, satu gambar kanvas udah full, dan kamu mau Tuhan kasih kanvas baru, tapi karena kamu gak terbiasa untuk melukis di kanvas baru, kamu masih memaksakan diri mau melukis di kanvas yang lama. Padahal ya kamu punya free will. Kalau kamu dikasih kanvas baru, kamu lebih bisa berekspresi dan lebih bisa berimajinasi. Oke, aku rasa ini semua. Untuk nomor 4 rada tegas sih. Kalau kalian rasa pesan ini resonate buat kalian, jangan lupa untuk like, komen ke aku, dan kalian boleh banget share video ini ke teman-teman kalian yang kalian rasa perlu mendengarkan video ini atau video lain yang mungkin pernah aku bagikan ketika akun ini namanya masih Delusion Basis atau setelah rebranding. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Sampai kita bertemu lagi dalam kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.